Bahkan saya melampiaskan rasa jatuh dari pohon mangga. Rasain lo. Beberapa saat tidak dapat bernafas. Saifuddin Ibrahim 2 kali saya debat sama dia, dipublish juga di YouTube. 2 kali saya debat sama Saifuddin Ibrahim, murtadin. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat wajahnya, Masya Allah, ngeri lihat wajahnya. Tapi Alhamdulillah, anaknya 3 orang itu Muslim militan. Namanya aja ngeri. Saddam Hussein, Humaini, Muammar Gaddafi, nama-nama tokoh semuanya. Masya Allah. Bapaknya murtadin. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Ustadz Nababan ya mengomentari tentang bagaimana kebodohan si Udin dan mengomentari tentang bagaimana wajahnya ya dan bagaimana ketidaktahuan orang Kristen itu ya dengan kebodohan mereka, tapi mereka tuh sok pinter. Nah, itulah orang Kristen ya. Dan ketika si Udin sendiri pun ternyata dia senang merampok kaum muslimin ya. Jadi si Udin pun berkisah ya curhat di masa kecilnya ya, ternyata dia pernah jatuh dari pohon mangga kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Shalom saudara-saudara. Jumpa dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Saya ketika masih kecil, hidup saya tidak seperti anak yang lain, di mana mereka mempunyai segala sesuatu, namun saya harus menerima apa adanya dengan beberapa helai baju kumal dan sedikit celana yang kumiliki. Itu pun beberapa ada yang tambalan. Bahkan saya melampiaskan rasa jatuh dari pohon mangga. Rasain lo. Beberapa saat tidak dapat bernafas, muka membiru dan semua tetangga bilang bahwa kamu pasti mati. Tiba-tiba batuk-batuk dan kemudian bernafas sampai saat ini. Bahkan saya berdoa dalam bahasa ibu saya, doa dalam bahasa Bima. Engkau tahu Tuhan, tapi dalam bahasa Bima. Bagaimana kesulitan hambamu ini, kesusahan hambamu ini. Bahkan saya bernazar khusus untuk bongkar di rumah itu, sebuah kegiatan yang luar biasa selama ini. Spesialisasi saya ngerampok itu, saya pintar ngerampok, tahu semua isi rumah itu, jalan menuju ke sana, ngerti jalan tikusnya itu, sehingga kalau kabur saya tahu kaburannya, mau kabur kemana begitu. Tiada hari tanpa ngerampok itu, saya pintar ngerampok. Dan itu pula yang terjadi di mana-mana. Ini saya senangin. Saya senang itu, saudara-saudara. Makanya rumah, kunci kamarmu.
kunci kamarmu. Saya sering bangun subuh dan saya rajin bongkar toko saya cepat-cepat. Rampok itu saya pintar ngerampok. Senang saya itu. Ini saya senangin. Saya senang itu, saudara-saudara. Maka dalam suasana yang semacam itu, diutuslah Nabi Muhammad 40 tahun kemudian. Beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Sejak itulah dunia ini berubah sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Insya Allah Al-Qur'an itu akan tetap otentik, akan tetap asli. Kenapa zaman dulu Alkitab, Taurat, Zabur, Injil bisa dirubah oleh kaumnya? Karena pemeliharaan Taurat, Zabur, Injil itu dulu Pak diserahkan kepada nabinya. Kepada siapa? Nabinya. Taurat diserahkan kepada Musa, dia yang menjaga Taurat itu. Zabur kepada Daud, Daud yang menjaganya. Injil kepada Isa, Isa yang menjaganya. Ketika nabi-nabi ini sudah wafat, sudah tidak ada lagi di dunia ini, pemeliharaan kitab suci ini berpindah tangan kepada umatnya. Nah, oleh umatnya kitab suci ini diotak-atik, dirubah-rubah. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadi, kata Allah dalam Quran. Mereka rubah-rubah isi kitab suci itu sehingga mereka menyimpang dari kebenaran. Maka ketika Al-Quran datang Pak, turun, diserahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemeliharaan Al-Quran itu tidak lagi diserahkan kepada nabinya. Karena berangkat dari pengalaman sebelumnya kitab suci dirubah-rubah, maka ketika Al-Quran turun, pemeliharaannya tidak diserahkan kepada Nabi Muhammad dan tidak pula kepada umatnya. Nanti dirusak lagi, langsung di take over, diambil alih oleh Allah pemeliharaan Al-Quran itu. Allah katakan dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memelihara keotentikan, keaslian, kemurnian daripada Al-Quran, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Maka Al-Quran yang ada sekarang Pak Bu sama persis dengan Al-Quran yang diterima Nabi 15 abad yang lalu. Sama persis, bahkan sampai hari kiamat Al-Qurannya sama. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara Allah memelihara Al-Quran itu? Salah satunya cara Allah menjaga keutuhan Al-Quran, dimudahkannya Al-Quran dihafal. Subhanallah, Al-Quran mudah dihafal. Dan itu Allah jamin. Di dalam Quran surat Al-Qamar 4 kali diulang-ulang oleh Allah. Berapa kali Pak? 4 kali. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Diulang-ulang oleh Allah. Ayat yang sama. Bunyinya apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk dihafal. Mau ndak kamu mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran itu? Dijamin oleh Allah Al-Quran itu mudah dihafal. Makanya ndak bisa dipalsukan Quran Pak. Andaikan sekarang dibakar Quran semuanya Pak, percetakannya, fotokopinya dibakar semua hari ini, tidak ada yang tersisa satupun. Insya Allah besok sudah muncul Al-Quran yang baru lagi, sama persis dengan yang dibakar. Kenapa? Karena berjuta-juta orang Islam yang hafal Al-Quran luar kepala dan tidak memerlukan kecerdasan yang terlalu cerdas. Fajar Pak, Fajar, pernah dengar nggak videonya? Ada seorang anak Indonesia namanya Fajar. Sejak lahir dia sudah mengalami sakit lumpuh otak. Tapi Fajar ini aneh, dia bisa hafal Al-Quran 30 juz luar kepala, huruf-hurufnya dia tidak bisa baca.
hanya mengandalkan pendengaran. Dia dengarkan, dia hafal, tidak tahu hurufnya, tapi dia hafal luar kepala 30 juz. Ini ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Saya dulu Pak, sebelum masuk Islam 3 tahun saya jadi aktivis Kristen. Nggak bisa saya hafal Injil Pak. Jangankan saya, paus ya, pimpinan tertinggi Katolik, paus itu nggak bisa hafal Injil Pak, apalagi teri. Paus saja tidak hafal, ya, paus saja tidak hafal, apalagi terinya. Masya Allah, ya, nggak dijamin tidak ada yang bisa hafal itu. Kenapa? Karena Injil yang ada sekarang ini bukan lagi wahyu dari Allah yang utuh, sudah karangan manusia. Betul? Al-Quran kenapa bisa dihafal? Padahal Al-Quran bukan bahasa ibu kita, paham pun kita tidak tahu kita artinya itu, tapi bisa dihafal luar kepala. Ini kan aneh ini. Kalau bukan kebenaran Pak, kalau bukan mukjizat dari Allah, mustahil Pak. 6.000 ayat lebih hafal luar kepala, 600 halaman. Allahu Akbar. Aneh. Makanya sekarang banyak orang berbondong-bondong masuk Islam Pak. Saya aja mengislamkan ratusan orang. Baru saya sendiri ratusan orang saya syahadatkan. Kenapa? Karena kita dakwahnya itu bagus, ya, kita memberikan pencerahan kepada umat ini, memberikan satu perbandingan. Saya pernah didebat sama pendeta. Ayo kita uji, dia bilang, kitab suci siapa yang benar? Anda mengatakan kitab suci terpelihara, ayo kita uji. Saya debat, ada di publish itu di YouTube itu. Saya debat dengan pendeta. Ayo kita buktikan kitab suci siapa yang benar, Injil apa Al-Quran? Saya bilang oke, ayo kita debat. Lalu saya jelaskan kepada mereka pendeta-pendeta, sebelum kita berdebat, kita harus bikin dulu satu frame, satu kata sepakat tentang kriteria kitab suci itu. Saya sodorkan kepada mereka ada 5 kriteria kitab suci yang benar. Apabila ini terpenuhi, maka dipastikan itulah yang otentik, itulah yang benar. Apa itu dia bilang? Yang pertama, kitab suci itu akan dikatakan benar atau asli atau otentik apabila kitab suci itu ayat-ayatnya, firman-firmannya 100% datangnya dari Tuhan, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh ada perkataan manusia dalam wahyu itu. Oke, Anda sepakat dalam hal ini? Sepakat, dia bilang. Mari kita uji. Dari 2 kitab suci, Al-Quran dan Injil, yang mana yang 100% wahyu Allah, perkataan Tuhan? Yang mana? Coba buka kitab sucimu, sudah nyata-nyata tertulis di situ Injil karangan Matius, Injil karangan Lukas, Injil karangan Markus, Injil karangan Yohanes. Ini Alkitab cetakan yang lama dulu, tahun 60-an, masih ada tulisan Injil karangan. Kalau yang sekarang dibuang. Kenapa? Khawatir mereka ketahuan kekurangannya. Oh, karangan ternyata gitu. Dibuang istilah karangan itu. Al-Quran, tidak ada perkataan Nabi Muhammad satu ayat pun di Quran itu. Makanya Al-Quran itu Pak, ya, dulu waktu pembukuan pertama Quran, sahabat dilarang Nabi menulis hadis. Semua sahabat hanya fokus menuliskan Al-Quran. Dalam hal ini kriteria pertama saja sudah gugur Alkitab. Yang benar hanya Al-Quran. Satu. Yang kedua, ciri kitab suci yang benar itu saya bilang, sejatinya kitab suci itu ditulis pada zaman ketika Al-Quran, kitab itu sedang turun atas perintah dan konfirmasi sang yang menerima wahyu itu. Al-Quran kapan ditulis? Al-Quran ditulis ketika Nabi Muhammad masih hidup, ketika wahyu sedang turun. Karena Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak pernah sekolah, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, gelarnya bukan profesor, bukan doktor. Gelar Muhammad di Quran adalah ummi. Apa?
Ummi artinya buta huruf. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Surat Al-A'raf ayat 157. Nabi Muhammad gelarnya adalah ummi, buta huruf. Orang nanya saya, abang saya yang Kristen nanya saya, "Dek, katanya Nabi kalian itu buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Benar apa tidak?" "Benar bang," saya bilang. "Loh, kamu kenapa mau ikut Nabi yang buta huruf?" "Ntar dulu bang," saya bilang. "Nabi kami itu memang buta huruf karena tidak pernah sekolah. Tapi anda jangan salah bang. Nabi kami meskipun buta huruf bukan berarti bodoh. Nabi kami cerdas, maka gelarnya fatona. Salah satu sifat Nabi fatona, orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kenapa Nabi kami buta huruf? Kenapa tidak di sekolah? Tidak sekolah karena sudah diprogram sama Allah, memang Muhammad itu harus buta huruf. Sebab kelak dia akan menerima wahyu Al-Quran. Sebab kalau Nabi Muhammad pandai menulis, pandai membaca, nanti kalian tuduh Al-Quran karangan Nabi Muhammad. Betul apa tidak? Dengan Nabi Muhammad itu buta huruf, terbantahkanlah tuduhan mereka yang seolah-olah Al-Quran karangan beliau. Jelas tidak? Begitu. Nah, abang saya ini orangnya suka apa ya, ngeledek saya. Dia bilang, agama kamu mah nggak masuk akal. Aku kalau lihat kau ini asal mau sholat main air kerjamu, katanya. Banyak dia lihat saya main udu. Dia bilang, kenapa kau asal mau sholat main air aja kerjamu? Air mahal. Saya bilang sama abang saya, bang, itu bukan main air, itu namanya berudu bang. Loh, kenapa harus begitu? Begini bang, kalau kami habis buang air kecil, buang angin atau buang air besar, ya kami tidak boleh langsung sholat bang. Jadi kami harus berudu dulu. Dia bilang apa? Loh, pantatmu yang kotor, kenapa mukamu yang kau basuh? Kata bang saya. Nah, saya tidak mau kalah dengan abang saya. Karena dia nyerang saya pakai logika begitu, saya serang balik dia. Saya nggak boleh marah karena dia belum tahu. Saya bilang, mak bang, abang itu kalau sakit mata, yang disuntik mata atau pantat abang, saya bilang. Betul? Mata atau pantat disuntik? Yang sakit matanya, yang disuntik pantatnya. Begitu kami orang Islam. Yang kotor pantat kami setelah dibersihkan, yang kami basuh muka kami. Begitu peraturannya, saya bilang. Barulah abang saya itu paham. Ya, kita jangan marah karena mereka belum tahu. Harus bisa kita mencerdaskan mereka, betul? Supaya mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Nabi Muhammad itu begitu, dia buta huruf karena kelak dia mendapatkan wahyu. Jadi pertanyaannya, Injil ditulis kapan? 70 tahun setelah Nabi Isa tidak ada di dunia. Lalu bagaimana seorang penulis wahyu mengkonfirmasi kepada sang penulis, sang penerima wahyu? Yang nulis nggak jumpa, berarti dipastikan ini karangan, betul? Kalau Al-Quran, Zaid bin Sabit penulis Quran jumpa dengan Nabi. Nabi minta tuliskan dulu. Setelah Nabi dapat wahyu suruh catat. Dulu belum ada kertas, di batu, di tulang-tulang, di pelepah korma ditulis sama sahabat. Habis ditulis, kata Nabi, coba bacakan apa yang kamu tulis. Dikonfirmasi dengan bacaan Nabi. Oh, cocok, checklist, udah benar. Habis itu dihafal oleh sahabat. Jadi tidak mungkin bisa dimanipulasi, nggak mungkin bisa dikorupsi itu Quran, karena Nabi masih hidup. Yang ketiga, kriteria kitab yang benar. Sang penulis kitab suci itu secara moral haruslah orang-orang yang jujur, orang-orang terpercaya. Dan dipastikan penulis Quran orang jujur. Kenapa? Nggak mungkin korupsi, sebab Nabi masih hidup, selalu dikonfirmasi bacaannya. Tapi penulis Injil dipastikan berdusta karena dia tidak jumpa dengan Nabi Isa sebagai penerima wahyu. Betul? 3. Yang keempat, ciri kitab suci yang benar itu, saya bilang, kitab suci itu harus tertulis berdasarkan bahasa aslinya. Al-Quran datang turun menggunakan bahasa Arab, maka dibukukan pun berbahasa Arab sampai kiamat berbahasa Arab. Tapi Injil tadinya menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Hebrew,
tapi sekarang sudah ditranslate ke dalam berbagai macam bahasa. Sedangkan peralihan satu bahasa kepada bahasa yang lain pasti ada perubahan. Betul apa tidak? 4. Yang kelima saya bilang, ciri kitab suci yang benar itu adalah kitab suci itu harus satu kata, satu isi, tidak boleh saling bertabrakan, tidak boleh saling kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maka Quran itu bisa dibuktikan tidak ada yang bertabrakan ayatnya. Tapi kalau kita baca Injil, banyak yang kontradiksi, banyak yang bertabrakan satu ayat dengan ayat yang lain, terutama yang berkaitan dengan konsep ketuhanan. Di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 29 nyata-nyata Yesus mengajarkan Tuhan satu, tapi dalam Injil, dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 11, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ini kan kontradiksi. Bagaimana seorang umat akan mengikuti sebuah ayat yang kontradiksi? Yang mana yang mengikuti? Maka dipastikan ini tidak otentik. Kalau Al-Quran di ayat manapun kita bicara tentang konsep Tuhan tetap sama. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allah itu satu. Redaksinya boleh berbeda-beda. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Tuhan Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Berapa Tuhan di situ, Pak? Masih satu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berapa Tuhan di situ? Masih satu. Redaksinya boleh berbeda-beda, tapi substansinya tetap satu. Inilah bukti kitab suci yang benar adalah Al-Quran. Subhanallah. Akhirnya pendeta-pendeta keok juga itu. Saifuddin Ibrahim 2 kali saya debat sama dia, dipublish juga di YouTube. 2 kali saya debat sama Saifuddin Ibrahim, murtadin. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat wajahnya, Masya Allah, ngeri lihat wajahnya. Karena setiap hari menghajar Islam, wajahnya makin tidak berbentuk apa lagi, makin aneh wajahnya. Ya, sudahlah tidak ada cahaya lagi, Masya Allah, aneh lihat wajahnya itu. Terakhir dia ngejek-ngejek puasa, ngejek macam-macam, diejek sama dia. Makin diejek Islam ini, makin hancur mukanya saya lihat. Ya, ini orang yang murtad. Tapi alhamdulillah anaknya 3 orang itu Muslim militan. Namanya aja ngeri. Saddam Hussein, Humaini, Muammar Gaddafi, nama-nama tokoh semuanya. Masya Allah. Bapaknya murtadin, pendeta pendusta. Masya Allah. Sekarang jadi buronan. Sekarang masih buronan, belum ditangkap sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah kriteria kitab suci yang benar yang kita suguhkan kepada mereka. Dengan demikian insyaallah mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Al-Quran saja yang otentik. Makanya beruntung kita, Pak. Anak kecil umur-umur 5 tahun kayak Musa itu hafal 30 juz. Jadi nggak mesti harus profesor, nggak mesti harus polimi otaknya 100 ke atas. Enggak. Orang yang lumpuh otak saya bisa hafal Quran. Nah, demikian tadi gemes ini. Yang dimana si Udin tukang merampok, ya. Jadi dia tahu jalan tikus, ya, karena memang sudah terbiasa merampok, menjebol rumah, ya, membobol toko. Itu kerjaannya, dia senang katanya. Jadi kalau dia merampok, gitu ya, membobol toko, gitu, dia senang katanya kaum muslimin, ya. Dan apa yang dibuat oleh Saifuddin Ibrahim ini, ya itulah ketika dia murtad, itu memang faktor ekonomi, ya, karena dia tidak tahan susah. Terus perihal masalah apa yang berlaku dalam kehidupannya, itu memang dari kawan-kawan dekatnya pun memang si Saifuddin Ibrahim ini susah, ya, kalau dia tidak pernah sholat, dia hanya di kamar aja tidur dengan kucing. Terus tidurnya itu dengan kucing. Sudah pun begitu dia tidak pernah sholat, tidak pernah mandi, mandi pun jarang, ya. Terus ya banyaklah sifat buruk Saifuddin Ibrahim itu. Jadi ya tukang pernah juga memperkosa 2 gadis itu, ya, itu pernah juga. Dan itu bukan hoax, jadi bukan cerita omong kosong, tapi memang benar adanya, gitu ya. Memang begitulah perilakunya Saifuddin Ibrahim itu di masa mudanya, hingga tua pun masih seperti itu, ya, karena memang
orang bodoh merasa pintar, ya. Terus perihal masalah keilmuan pun, ya, antara di dalam Islam, di dalam Kristen tidak pandai, ya, tidak menguasai isi kitab, di Islam apalagi, kan itu ya. Makanya ketika dia murtad itu bukan bukan sesuatu yang aneh sebenarnya, karena memang orang bodoh yang tidak tahan melarat, tidak tahan sakit, tidak tahan miskin, ya karena ingin berhidup senang dengan secara instan, ya begitu ya, dengan cara murtad. Setelah itu untuk meraih pundi-pundi rupiah, ya, supaya orang Kristen itu empatik lalu berdonasi, ya dengan cara menyerang Islam seperti itu. Tapi sayangnya belum pernah ada yang berhasil. Orang yang menyerang Islam itu belum pernah ada yang berhasil di Indonesia maupun di luar negeri. Itu belum ada yang pernah berhasil lalu mereka jadi hidupnya enak, hidupnya tenang. Itu tidak ada. Pasti mereka sembunyi-sembunyi karena ketakutan, ya. Mereka takut dengan diri mereka sendiri, takut dengan perbuatan mereka sendiri, gitu ya. Jadi memang ya itulah, terbangun karakter sebagai seorang pecundang, terbangun karakter sebagai seorang pengecut, ya, bukan pemenang. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.